Apa yang ada di pikiran kita ketika mendengar kata tidur? Ada yang merasa tidur itu buang-buang waktu. Benarkah? Orang sukses itu tidurnya sebentar? Ada Barack Obama, Elon Musk, dan beberapa figur sukses lainnya. An average human being should sleep at least 7 to 8 hours. If you sleep more than 9 hours, it is excessive. If you sleep less than 7 hours, it is less. So therefore, you should sleep. Orang kaya tidak tidur 8 jam sehari. Itu sama seperti sepertiga hidup kita. Kamu tidak bisa tidur 8 jam sehari. Kamu tidak bisa tinggal di Jakarta dan bangun jam 8 pagi. Itu jam 10 siang di Tokyo. Pasar saham telah dibuka 2 jam. Mereka sudah membuat keputusan tentang hidup mereka. Dan kamu masih tidur di kasurmu. Pernahkah kita bertanya, benarkah orang sukses itu tidurnya sebentar? Apa yang ada di pikiran kita ketika mendengar kata tidur? Ada yang berpikir bahwa tidur itu aktivitas yang penting. Tapi banyak juga orang yang merasa bahwa tidur itu buat orang yang malas saja. Bahkan yang lebih ekstrimnya, ada yang merasa tidur itu buang-buang waktu. Emang bener sih, tidur itu bagian dari buang-buang waktu atau buat mereka yang malas-malas aja. Dan pemikiran ini nggak bisa disalahin juga karena selama ini yang kita tahu, memang orang-orang yang sukses selalu diasosiasikan dengan orang-orang yang tidurnya cuma sebentar saja. Sering begadang untuk kerja yang lebih keras, dan seterusnya. Tapi apa iya semua orang sukses itu tidurnya cuma sedikit saja? Sebenarnya perlu nggak sih kita manusia harus tidur 8-9 jam per hari seperti yang dikatakan oleh banyak orang? Seperti apa sih kebiasaan tidur orang-orang yang sukses? Kebiasaan tidur orang-orang yang sudah terkenal, kaya, punya karir cemerlang. Pertanyaan-pertanyaan ini tentu berbeda arusnya dengan big campaign dari berbagai macam pihak, bahkan termasuk dokter atau mungkin psikolog tentang kebutuhan tidur kita yang 8 jam sehari. Karena pola tidur 8 jam ini beda hasilnya dengan kebiasaan orang-orang sukses yang bisa kita lihat sekarang gitu. Misalnya ada Barack Obama, Elon Musk, dan beberapa figur sukses lainnya yang notabene-nya mereka cuma tidur 4 hingga 6 jam per hari. Dan itu sebenarnya nggak apa-apa buat orang-orang seperti mereka. Nah, kenapa sih nggak berbahaya buat orang-orang yang seperti itu? Ya, mari kita bahas. Faktanya, banyak orang-orang yang nggak pernah sadar bahwa sebenarnya kita menghabiskan sepertiga hidup kita untuk tidur saja. Sepertiga hidup loh itu. Dan kalau kita hitung sebenarnya sepertiga hidup itu lama banget. Dan setiap manusia punya 24 jam dalam hidupnya. Jika setiap harinya kita gunakan untuk tidur 8 jam saja, maka persentasenya berarti ya sekitar 33%-nya. Fix sepertiga hidup kita itu dipakai buat tidur doang. Jadi kalau misalnya kita tidur lebih singkat, sebenarnya itu bisa meningkatkan waktu hidup kita dengan sangat drastis. Apalagi dengan harapan hidup manusia yang selalu bertambah. Dan itu juga salah satu pertanyaan yang bakal kita bahas. So sebenarnya harus banget gak sih kita tidur 8 hingga 9 jam per hari? Dan ternyata jawabannya adalah tidak. And why? Tidur merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk bisa mengistirahatkan badan setelah sibuk kerja seharian, berbisnis, dan seterusnya. Selain itu, memiliki waktu istirahat yang baik juga akan memperbaiki suasana hati seseorang agar dijauhkan dari pikiran-pikiran yang negatif. Secara umum, manusia memang harus istirahat dengan cukup. Tentang berapa lamanya waktu tidaklah sama. Kalaupun ada yang harus 8 jam, ini tidak harus dipenuhi oleh semua manusia. Bahkan ada yang mungkin jauh lebih lama. Hal menariknya adalah sebenarnya jam tidur yang cukup itu adalah jam yang membuat kita merasa segar ketika kita bangun gitu. Jadi memang ada orang yang hanya butuh waktu bahkan setengah jam saja. Kalau bisa tidur jam sekian ya silahkan. Tapi ada juga yang mungkin lebih lama waktu tidurnya. Yang akhirnya orang bilang dia pemalas karena tidur 10-12 jam. Menurut riset yang kita baca, kebutuhan tidur itu juga dipengaruhi oleh faktor genetik kita. Nah, orang yang hanya butuh tidur singkat itu namanya adalah FNSS, Familial Natural Short Sleep, alias ya cuman butuh tidur sedikit saja. FNSS
adalah sifat yang langka dan biasanya diwariskan. Sementara gen ini sebenarnya bisa dibilang adalah gen super. Jadi beruntung banget buat kamu yang hanya butuh tidur 4-6 jam tanpa merasa ngantuk di siang harinya. Nah, menariknya adalah kehebatan gen ini bukan tentang tidur saja. Bukan cuma soal waktu hidup, waktu beraktivitas yang lebih lama, tapi juga soal pengaruhnya terhadap capaian-capaiannya dalam kesuksesan. Jadi orang yang punya FNSS ini ternyata punya memori yang jauh lebih bagus. Terus mereka juga punya kepribadian yang lebih outgoing, lebih ramah, lebih supel, lebih produktif bahkan. Jadi lebih resilient. Contohnya ketika seseorang dapat tantangan, dia tidak akan mudah menyerah atau kena pukulan atau ujian, justru bahkan kegagalan, dia akan lebih cepat untuk balik lagi. Itu adalah ciri-ciri orang yang FNSS. Dan itu bisa kita lihat lah ya di banyak orang hebat di seluruh dunia. Termasuk yaitu tadi, ada Elon Musk, Barack Obama, dan masih banyak lagi lainnya. Terus gimana kalau orang yang nggak suka tidur sebentar alias butuh tidurnya lama alias kebo? Nah ini dia, kebalikan dari FNSS disebut sebagai FNLS, Familial Natural Long Sleep. Kalau tadi short sleep, sekarang ini adalah long sleep. Jadi kalau orang-orang FNLS ini, yang long sleep ini, yang jelas mereka akan lebih perlu waktu tidur agak lebih lama, bisa dipengaruhi oleh faktor fisik maupun psikologis. Yang pasti tipe ini akan lebih cepat cranky dan bad mood ketika kurang tidur. Dan tentu ini gak baik untuk aktivitas daily-nya, apalagi bekerja, berbisnis, dan seterusnya. Kembali lagi, karena jam tidur normal yang dibutuhkan orang dewasa rata-rata adalah 8-9 jam, rata-rata manusia harus tidur setidaknya ya 7-8 jam. Jika tidur lebih dari 9 jam, itu berlebihan. Karena jika kurang dari 5 jam dalam sehari, akan mempengaruhi fungsi tubuh secara normal. Dan saya setuju dengan itu. Mengutip dari Dr. Zakir Naik bahwa waktu ideal antara orang tidak sama akan kebutuhan waktu tidurnya. An average human being should sleep at least 7 to 8 hours. If he sleeps more than 9 hours, it is excessive. If he sleeps less than 7 hours, it is less. So therefore, you should sleep. Karena penelitian, kita setidaknya punya gambaran besarnya tentang bagaimana orang-orang besar mengalokasikan waktu terbaiknya untuk menjalani hidup. Jawaban umumnya adalah tidurlah dengan cukup. Setidaknya tidur 6-7 jam dalam sehari. Dan Allah berfirman bahwa Dia menciptakan malam untuk kita istirahat. Satu lagi, bahwa kebanyakan orang yang sukses dalam bidang apapun, apakah itu dalam hal baik, dalam hal buruk, mereka yang bintang film, penguasa, miliarder, kaya raya, pekerja sosial, pendakwah terbaik misalnya, kebanyakan dari mereka adalah pekerja keras dan jarang tidur. Namun persentasenya sangat sedikit sekali, 0-00 sekian persen lah, walaupun tidak ada dalil dari Nabi. Beliau adalah contoh yang terbaik untuk kita. Dari berbagai rujukan sirah, beliau hanya tidur sekitar 3 hingga 4,5 jam lah, karena selebihnya Nabi sholat tahajud dan sholat malam di sepertiga malamnya. Jika kita menghitung semua hal ini, bahkan jika beliau tidur awal setelah Isya, maka waktu tidur jika dihitung berdasarkan kisahnya maksimal hanya 4 hingga 5 jam. Al-Quran pun memiliki 2 opsi yang seolah membuat kita lebih bijaksana dalam memaknai waktu istirahat. Opsi yang pertama dikatakan bahwa malam diciptakan untuk kita tidur, maka sunnahnya ya kita tidur, dan itu baik. Tapi kemudian di opsi yang kedua, ketika kita mengutip ayat Al-Quran, diberkahi orang-orang yang mencari surga, yang mana mereka mengorbankan tidurnya untuk mencari ridho Allah, maka beraktivitas untuk dekat dengan Allah, misalnya qiyamul lail dan semacamnya, itu juga sebuah keutamaan. Dari keduanya tentu kita dapati bahwa tidur itu baik. Jalan tengahnya yaitu dengan memilih waktu tidur di awal, itu lebih baik. Entah 5 jam atau 4 jam, tentunya ini adalah berkah fisik dari Allah Ta'ala. Kebanyakan orang-orang hebat, orang-orang yang terbaik di bidangnya, orang-orang yang tercatat dalam sejarah adalah orang-orang yang jarang tidur, tapi tidurnya berkualitas. Dan mungkin ada di antara kita juga jarang tidur, dan ini berkah dari Allah. Tapi jika kita merasa pusing, ya jangan dipaksakan, karena ini lebih merusak kesehatan daripada mendatangkan manfaatnya. Jadi kita tetap memaksa begadang dan kurang tidur, produktivitas kita, kesedaran kita akan menurun. Hanya 50-25% saja. Lebih baik tidur dengan secukupnya, dan produktivitas kita akan berkali-kali lebih baik daripada saat mengantuk. So, jangan coba-coba kurangi tidur. Namun, tidurlah secukupnya. Jika Allah memberi kita kemampuan seperti orang-orang yang diberikan kepada orang-orang hebat itu, maka kita tidak ada masalah untuk menirunya. Setelahnya, poin penting yang perlu kita bahas selain durasi tidur, yaitu timing bangunnya. Maka kapan waktu bangun tidur yang tepat?
Mengutip buku The 5 AM Club karangan Robin Sharma, rahasia di balik kesuksesan yaitu bangun pagi, khususnya jam 5 pagi. Tidak hanya itu, ia juga mengatakan bahwa untuk menjadi sukses, kita harus melakukan sesuatu yang tidak banyak orang mau lakukan. Tidak hanya ada teknik 20-20 yang bisa kita tiru dari kutipan buku karangan Robin Sharma tadi. Ada 20-20 ini maksudnya adalah 20 menit pertama di pagi hari untuk latihan fisik, 20 menit kedua untuk refleksi diri, dan 20 menit terakhir untuk belajar. Jika kita seorang muslim, jurus 20-20-20 ini adalah kebiasaan baik yang familiar. Secara fisik kita gunakan untuk aktivitas gerakan sholat misalnya. Sedangkan secara refleksi diri kita gunakan zikir dan doa. Secara belajar kita bisa gunakan untuk membaca dan memahami isi kandungan Al-Quran dalam kegiatan bangun malam kita. Untuk membentuk kegiatan tersebut menjadi suatu habit atau kebiasaan diperlukan waktu sebanyak 66 hari. Jadi untuk kita yang ingin membentuk kebiasaan, kita bisa memulai dari hal kecil yang dilakukan secara konsisten setiap harinya selama 66 hari. Terlebih jika kita sudah terbiasa qiyamul lail, bangun malam dan seterusnya dengan aktivitas sholat, zikir, doa, dan lain-lain sebagainya, maka lengkap sudah ikhtiar sukses kita mengetuk pintu langit dan dunia. Kebiasaan dan tindakan dari orang-orang sukses cenderung memiliki pola yang sama. Semoga kita pun sama seperti mereka yang sukses di langit dan di bumi, memberikan manfaat dan hal-hal baik yang bisa ditiru dan dirasakan kebaikannya oleh orang lain. Mari kita mulai, kita jalani kebiasaan-kebiasaan baik orang-orang sukses itu dengan semangat, dengan berbagai macam kegiatan berbeda yang positif, namun pada dasarnya mengandung konsistensi dan kerja keras yang baik. Menjadi sukses di langit dan di bumi tidak bisa digapai dengan hanya duduk santai semata, apalagi dengan tidur lebih dari 8 jam per hari. Saya Bayu Veda.